Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, era digital dewasa ini telah membuat arus informasi demikian deras memenuhi diskursus ruang-ruang publik. Apalagi sejak maraknya kultur media sosial di tengah masyarakat, tren penggunaan media sosial dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan di negeri ini. Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta orang pada awal tahun 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang mencapai 276,4 juta orang. Jumlah pengguna internet di tanah air naik 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jumlah pengguna media sosial di Indonesia hingga Januari 2023 tercatat mencapai 167 juta orang. Jumlah ini setara 78% dari total pengguna internet yang mencapai 212,9 juta. Kondisi ini menunjukkan betapa dengan manjanya orang Indonesia dalam mengkonsumsi informasi serta betapa mudahnya dalam berkomunikasi. Kultur menerima dan mengirim berita dengan segera, membuat berita dengan sangat cepat, tersebar ke seluruh penjuru dunia. Luas bola dunia yang mencapai lebih dari 0,5 miliar kilometer seolah mengkerut. Informasi beredar secara instan. Kehidupan sosial banyak bergeser ke dunia maya. Sebagian orang bahkan rela menghabiskan separuh waktunya tenggelam dalam interaksi lintas dunia. Lebih radikalnya, pola interaksinya sudah semakin bebas dan semakin sulit untuk dibatasi. Masing-masing orang menggunakan media sosial untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Mulai sekadar mencari popularitas, ajang pamer, mengais rezeki, bahkan medsos disesaki debat kusir yang saling menjatuhkan, fitnah, gosip, hingga peningkatan jumlah musuh-musuh yang baru. Media sosial juga sering digunakan untuk tujuan politik tertentu. Aroma persaingan politik 2024 juga memanas di komunikasi dunia maya. Saling caci, saling hujat, saling fitnah. Tidak hanya dengan bahas literal dan verbal, namun juga dengan media visual yang diedit dan dibuat dengan cara yang menjijikkan dan kotor. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam bukan agama yang anti perkembangan teknologi. Namun demikian, Islam memiliki ajaran akhlak yang agung, bukan hanya sekedar konsep, namun juga dipraktikkan dan ada contoh real yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, dalam menyikapi derasnya informasi yang beredar di era media sosial saat ini, sebagai seorang mukmin kita dituntut bijak. Sudah seyogianya kita memposisikan media sosial tak lebih dari sekadar alat untuk melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Oleh karenanya, mari kita jadikan media sosial untuk ibadah dan kebaikan. Jaga jari kita dalam menggunakan handphone dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, pahami aturan yang berlaku. Terkait dengan kehidupan era baru dunia maya saat ini, ada hal-hal yang perlu dipedomani agar tidak membawa dampak buruk terhadap psikologi dan hubungan kita dengan orang lain. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah aturan yang berlaku di negeri kita. Di dalamnya terdapat ketentuan, beberapa larangan, serta konsekuensi hukuman. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa ini sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk menjadi pedoman dan panduan dalam menyikapi derasnya informasi yang beredar di era media sosial saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kiranya sangat tepat jika jamaah sekalian juga menaati dan menelaah peraturan yang berlaku di negeri ini, sehingga interaksi kita tidak berujung jeruji besi, ketikan jari kita tidak berakhir di penjara. Kedua, gunakan etika yang baik.
Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk mempermudah dan menyebarkan kebaikan. Oleh karenanya, perlu dibingkai dengan cara-cara yang baik, rangkai kata-kata dan kalimat yang baik. Gunakan tanda baca maupun emot yang baik dan tepat. Buat dan kirim gambar serta video yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Hindari mengirim kata, kalimat, tanda baca maupun emot yang menjatuhkan dan menjelekkan. Jaga jari kita agar tidak mengirim gambar dan video yang berisikan fitnah dan provokasi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling memanggil dan mencela dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah fasik setelah beriman. Dan siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahashi walal badi'i. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan pula orang yang banyak melaknat, dan bukan pula orang yang keji, dan bukan pula orang yang kotor omongannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ketiga, cek dan dicek. Saat informasi tampil di layar HP kita, sebaiknya kita melakukan cek dan dicek. Apakah informasi tersebut sudah sesuai kenyataan atau hoax? Sebaiknya kita mencari informasi pembanding untuk melihat validitas dari informasi yang kita dapatkan. Inilah tabayun. Sebaiknya kita mengkonfirmasi terhadap pihak yang terkait. Sebaiknya kita mengkonfirmasi kepada kedua belah pihak apabila menyangkut dua pihak yang berkonflik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk melakukan tabayun dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu itu. Keempat, gunakan seperlunya. Yang paling rentan dilupakan saat bermedia sosial adalah betapa berharganya waktu. Berbagai macam kemudahan yang disediakan seringkali membuat pengguna berselancar berjam-jam melewati batas kebutuhan semestinya. Seringkali kita mengabaikan waktu terbaik bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita. Seringkali kita melihat orang berkumpul tetapi asik dengan komunikasi gawainya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, mulai sekarang, mari kita gunakan media sosial seperlunya. Mari kita gunakan waktu terbaik kita bersama orang-orang sekeliling kita. Hadirin rahimakumullah. Manusia dianugerahi akal yang sehat, hati nurani yang memungkinkan dia berlaku bijaksana. Sebagaimana perangkat dunia lain semestinya, tidak seharusnya diperbudak oleh media sosial. Justru sebaliknya, ia yang harusnya mengendalikannya. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.